Selamat datang di channel Bodanani Riau. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Bunda Nani. Nah, seperti biasa di video kali ini kita akan membahas kembali RPPM untuk minggu ke-12. Yuk kita intip sama-sama ya. Baik teman-teman, untuk RPPM minggu ke-12 temanya masih tema binatang dan subtemanya yaitu binatang yang hidup di air. Nah, subtemanya yaitu macam-macam binatang di air, kegunaan binatang yang hidup di air, kemudian makanan binatang yang hidup di air, ciri-ciri binatang yang hidup di air, serta cara berkembang biak binatang yang hidup di air. Nah teman-teman, sebelum Bunda Nani membacakan materi pembelajaran yang akan kita siapkan untuk RPPM minggu ke-12 ini, terlebih dahulu Bunda Nani sarankan kepada teman-teman, khususnya kepada pengajar atau pendidik, untuk dapat mendengarkan dengan baik dan seksama materi pembelajaran yang Bunda Nani bacakan, supaya dapat membantu teman-teman lebih menghafal atau lebih cepat mengingat materi-materi pembelajaran berdasarkan kompetisi dasar, sehingga teman-teman nanti dengan mudahnya dapat melakukan penilaian tanpa harus selalu melihat aspek-aspek atau indikator-indikator materi pembelajaran setiap melakukan penilaian. Karena semakin seringnya kita mendengarkan materi pembelajaran itu, maka semakin mudahnya kita untuk menghafalnya. Nah, baiklah, untuk aspek pengembangannya yaitu seperti biasa tetap 6 aspek pengembangan, dan Bunda Nani juga menyiapkannya ada 12 indikator materi pembelajaran. Nah, di sini yang pertama yaitu indikator nilai agama dan moral. Bunda Nani di sini menyiapkannya itu yang pertama KD 1.2 yaitu mengenal ciptaan Tuhan, kemudian KD 3.1.41 itu melaksanakan kegiatan beribadah dibimbing oleh orang dewasa. Nah, selanjutnya yaitu aspek pengembangan kognitif motoriknya, yaitu Bunda Nani di sini 3.3, 4.3, kedua-duanya, satu motorik halus, satunya lagi motorik kasar. Kemudian selanjutnya untuk pengembangan kognitifnya di sini indikatornya KD 2.9 yaitu membiasakan eksploratif. Kemudian maaf teman-teman, bukan 2.9 ini, untuk membiasakan eksploratif itu 2.2 teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-temannya kita tuh harus semakin sering melihat, semakin sering membaca, semakin sering mendengar, maka kita semakin mudah untuk menghafal indikator-indikator materi pembelajaran itu teman-teman. Nah, kemudian di sini Bunda Nani lanjutkan lagi indikator selanjutnya untuk kognitif 3.8.4.8 yaitu mengenal lingkungan alam. Di sini kita hewan ya teman-teman. Kemudian sosial emosional yaitu 2.9 yaitu perilaku suka membantu. Kemudian 4.14 itu menggunakan keinginan dan kebutuhan dengan cara yang tepat. Kemudian aspek pengembangan selanjutnya yaitu bahasa teman-teman. Aspek pengembangan bahasa itu ada 3.10 dan 4.10. Di sini mendengarkan kembali atau menceritakan kembali apa yang sudah didengar. Kemudian yaitu 3.12 dan 4.12 yaitu kegiatan keaksaraan awal. Kemudian terakhir aspek pengembangan seninya 3.15 yaitu menampilkan seni suara dan menampilkan karya tangan. Nah teman-teman, inilah materi pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar dan 6 aspek perkembangan yang Bunda Nani siapkan untuk minggu ke-12 dengan tema binatang. Tema binatang, subtemanya binatang yang hidup di air, kemudian subtemanya yang tadi itu macam-macam binatang di air, kegunaan binatang di air, makanan binatang air, ciri-ciri binatang hidup di air, dan cara berkembang binatang hidup di air. Nah teman-teman, sebelum kita lanjutkan untuk RPPM yang akan kita serahkan kepada orang tua yang akan Bunda Nani bacakan untuk 12 pilihan kegiatan main, sebelumnya Bunda Nani mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu support channel Bodanani Riau ini, yang selalu like, share, dan segala macam, selalu kasih masukan, komen, dan lain-lainnya. Bunda Nani ucapkan terima kasih. Nah, bagi yang belum, silakan di subscribe dulu ya teman-teman. Kemudian like, share, komen, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan setiap Bunda Nani upload video terbaru. Nah, baiklah, selanjutnya setelah kita Bunda Nani bacakan materi pembelajaran dan memperlihatkan RPPM yang akan menjadi arsip administrasi pembelajaran kelas kita, maka kita lanjutkan ke RPPM yang akan kita serahkan kepada orang tua. Seperti biasa, ucapan salam, kemudian menyampaikan di sini apa yang kira-kira akan dikembangkan
berdasarkan kegiatan pilihan main yang telah dilakukan anak. Maksudnya apa kira-kira, atau inilah kira-kira aspek pengembangan yang mungkin bisa dikembangkan ketika anak melakukan kegiatan pilihan main yang telah kita sediakan tadi, yang telah kita sediakan itu. Nah, teman-teman, di sini seperti biasa Bunda Nani menyediakan ada kegiatan 12 kegiatan main untuk minggu ke-12 ini. Yang pertama yaitu alhamdulillah aku bisa menyebutkan jenis-jenis binatang sebagai ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, aku sudah bisa menirukan bacaan doa sesudah makan. Kemudian yang ketiga, lihatlah bentuk alat penangkap ikan yang aku buat menggunakan ranting atau lidi atau benang atau benda-benda lainnya. Kemudian asyiknya melakukan senam pingun bersama keluarga. Kemudian senangnya membersihkan ikan bersama ibu sebelum dimasak sambil menghitung jumlah ikannya. Kemudian aku bisa menyebutkan ciri-ciri binatang yang hidup di air. Kemudian dengarlah kembali ceritaku tentang cara berkembang biak binatang di air setelah mendengar cerita dari ibu. Yang kedelapan, aku bisa menyebutkan binatang yang hidup di air yang bisa dimakan dan menuliskan nama binatangnya. Kemudian selanjutnya, senangnya membereskan peralatan yang digunakan setelah membersihkan ikan. Kemudian, aku senang membuat toko atau pasar ikan dan bermain jual beli menggunakan benda-benda yang ada di dalam rumah. Kemudian, bergembira menyanyikan lagu ikan. Yang terakhir, lihatlah kreasiku membuat bentuk binatang yang hidup di air yang kusukai dengan menggunakan bahan yang ada di rumah dan sekitar. Nah, inilah teman-teman RPPM yang akan kita serahkan kepada orang tua. Jenis pilihan mainnya ada 12. Nah, kembali Bunda Nani informasikan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengunduh silakan unduh, ada linknya tersedia di deskripsi, seperti juga RPPM sebelumnya. Jadi teman-teman yang mungkin banyak sekali yang menanyakan, Bun minta filenya dong ini segala macam, Bunda Nani itu sudah menyediakan link untuk di download ya teman-teman, ada di deskripsi di bawah. Teman-teman silakan download di situ ya teman-teman, lengkap dari RPPM minggu pertama sampai RPPM sekarang ini. Teman-teman silakan buka channel Bunda Nani Riau, nanti di situ scroll ke bawah akan ada semuanya mengenai rancangan-rancangan pembelajaran. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini sampai habis. Sampai jumpa di tema selanjutnya dan sampai jumpa di video dengan konten penilaian pembelajaran. Ditunggu ya teman-teman. Terima kasih. Nah, itu tadi RPPM untuk minggu ke-12, RPPM untuk arsip pembelajaran dan untuk yang akan diberikan kepada orang tua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di tema selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.